Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis, kita belajar bersama, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji suatu buku risalah tidak terlalu besar, risalah ringkas yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang risalah tersebut beliau beri judul dengan Ashrah Qaid fi Tazkiyatin Nufus atau Ashrah Qaid fi Tazkiyatin Nafas. Itu 10 kaidah dalam mencucikan atau menyucikan jiwa. Buku ini kalau kita lihat dalam berbahasa Arab, tapi ternyata sudah diterjemahkan. Kalau Bapak Ibu mau cari di internet sudah ada, itu bisa tinggal di download. Nanti insya Allah kita mengkaji buku ini, kita akan membacakan terjemahannya. Nanti insya Allah ada yang bacain, kemudian nanti saya akan menjelaskan pelan-pelan apa yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Razak dalam risalah tersebut. Sebagai muqaddimah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang penyucian jiwa ini pembahasan yang sangat penting yang perlu kita pelajari. Kenapa demikian? Karena dengan kesucian jiwa seorang itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kapan seorang jiwanya kotor, jiwanya berada selalu dalam kemaksiatan, maka dia tidak akan pernah bahagia. Sebaliknya seorang yang senantiasa berusaha menyucikan jiwanya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh buruk, sungguh tersiksa, sungguh sempit bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dari sini kita paham jiwa ada dua macam, atau bisa dikatakan jiwa yang baik dan juga bisa dikatakan jiwa yang kotor. Maka kita berusaha belajar sebisa mungkin, semampu kita untuk membersihkan jiwa kita. Sekali lagi, kita membersihkan jiwa kita bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Sejauh mana jiwa kita bersih, maka sejauh itulah kita akan meraih kebahagiaan. Oleh karena saking pentingnya tentang penyucian jiwa ini, kita dapati Nabi SAW banyak sekali mengingatkan para sahabat radhiyallahu ta'ala tentang hal seperti ini. Contoh, Nabi SAW sering dalam khutbahnya beliau mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa kita. Dan ini Nabi berulang-ulang dalam khutbah beliau. Ternyata dalam khutbah tersebut beliau berulang bukan hanya sia-sia saja, tidak. Di antaranya kata perluah hikmahnya, beliau ingin menjelaskan kepada umatnya, kepada umat Islam, bahwasanya jiwa kita ini condong kepada keburukan. Makanya para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang jiwa, mereka menyebutkan jiwa itu ada 3 hal. Yang pertama, jiwa yang mengarah kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan Imratul Aziz, bahwasanya jiwa itu senantiasa mengarah kepada keburukan. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis, innal jannah, sesungguhnya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan. Adapun neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang dicondongi oleh jiwa. Maka jiwa ini pada asalnya mengarah kepada keburukan.
Maka kita harus lawan hal tersebut. Kemudian ada jiwa yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jiwa itu ada yang mencela, lawwamah. Ini proses berubah dari jiwa yang yang menyuruh kepada keburukan. Kalau orang mulai memperbaiki hatinya, dia akan menjadi proses menjadi jiwa yang mencela. Artinya apa? Mencela jiwanya sendiri. Mencela jiwanya yang senantiasa mengarahkan kepada keburukan. Setelah itu kalau dia berusaha lagi mencuci jiwanya, maka akan jadi jiwa mutmainnah. Jiwa yang mutmain itu jiwa yang tenang. Itulah jiwa orang-orang mukmin, jiwa orang-orang Islam, jiwanya para anbiya, jiwanya para rasul yang mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih dan membawa jiwa yang bersih. Oleh karena jemaah semua taala, pembahasan ini sekali lagi penting kita belajar untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan tazkiyatun nufus ini berat. Tazkiyatun nufus ini berat. Sampai-sampai Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala beliau jelaskan bahwasanya peperangan melawan jiwa itu lebih berat dari peperangan melawan musuh. Dari sisi apa beratnya? Kalau kita lawan musuh kita, kita tahu kita nggak suka sama dia, sehingga kita ngotot mau nggak mau saya harus lawan engkau. Tapi kalau jiwa kita sulit, kenapa jiwa kita lawan jiwa kita itu berarti kita lawan sesuatu yang senang buat kita. Kita melawan sesuatu yang kita nyaman dengan hal tersebut. Kita harus keluar dari zona nyaman. Itulah yang berat. Itulah yang berat. Maka pembahasan tentang tazkiyatun nufus sekali lagi pembahasan yang penting. Makanya Syekh Abdul Razak dalam buku ini membuat kaidah-kaidah. Apa kaidah? Kaidah supaya kita tahu caranya bagaimana sih untuk membersihkan hati. Karena di sana jamaah ada orang-orang yang berusaha membersihkan hati, menyucikan jiwa mereka, tapi salah. Tapi apa? Salah. Contoh misalnya kita lihat ada namanya orang-orang sufi. Orang-orang apa? Sufi. Mereka ini muncul berangkat dari mereka melihat ada problematik, ada orang-orang tuh mereka selalu tenggelam dalam dunia. Jadi kehidupan dia ada sebagai kehidupan sebagian orang dunia terus tenggelam sampai dunia. Maka munculnya orang-orang ini jawaban dari respon dari sikap yang seperti ini terlalu bergelimang dengan dunia. Akhirnya mereka merespon dengan menjauhi namanya dunia. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan. Terlalu apa? Berlebihan sampai mereka tidak mau lagi menyentuh dunia, tidak mau ngapa-ngapain. Intinya mereka ekstrem kanan. Kalau yang tadi tenggelam dalam dunia ekstrem kiri, ini sufi mereka langsung ekstrem kanan. Padahal tidak begitu caranya. Islam itu wasat. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian umat yang pertengahan, tawassut. Maka Islam mengajarkan tidak seperti itu. Islam butuh juga dengan dunia sebagai wasilah untuk meraih akhirat. Jadi tidak sepenuhnya dunia itu ditinggalkan. Maka inilah yang ingin diajarkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala supaya kita tidak terjerumus dalam kesalahan dalam penyucian jiwa kita. Maka di sini beliau menyebutkan 10 kaidah yang insyaallah kita akan pelajari. Mudah-mudahan enggak tahu pada kajian ini kita sampai selesai poin keberapa. Nanti kalau ada kesempatan lagi baru kita lanjutkan di poin-poin selanjutnya. Wallahu taala alam. Metode kita jamaah semua taala sekali lagi saya bilang kalau bagi yang bisa download ada sekali lagi ada di net di internet judulnya 10 kaidah penyucian jiwa dan itu sudah diterjemahkan tinggal di download. Insyaallah kita akan baca buku terjemahnya nanti akan dibacakan oleh pembaca. Wallahu taala alam kita mulai mengkaji kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Kita mulai membaca dari muqaddimah apa yang beliau tulis. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang paling mulia, penutup para Rasul, teladan dan penyejuk mata kita, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga dan sahabat beliau seluruhnya, serta semua orang yang berjalan di atas petunjuk beliau sampai hari kiamat. Cukup. Lihat di awal muqaddimah Syekh Abdul Razak memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi ini metode para ulama. Tatkala mereka ingin membuat suatu buku, di awal-awal pasti mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini bentuk
memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya buku yang ditulis ini bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat dan juga bermanfaat bagi Syekh Abdul Razak sendiri. Kenapa itu menjadi amalan soleh bagi Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Kemudian setelah itu beliau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik di sini beliau mengatakan apa? Penutup para rasul, teladan dan penyujuk mata kita. Penyujuk mata kita ini artinya Nabi itu memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada kaum muslimin. Melihat Nabi SAW itu sudah bahagia. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kalau tidak salah, beliau mengatakan saya hadir tatkala Nabi SAW itu berhijrah di kota Mekah menuju kota Madinah. Saya lihat Nabi datang di kota Madinah. Maka beliau mengatakan tidak ada hari yang lebih cerah, tidak ada hari yang lebih terang melebihi hari tersebut, yaitu hari kedatangan Nabi ke kota Madinah. Kemudian beliau jelaskan juga, saya pun hadir tatkala di hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau tidak ada hari yang lebih kelam, azlam, lebih gelap melebihi hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setelah itu wahyu tidak turun lagi? Sehingga para sahabat yang tadinya mereka hidup dibimbing sama wahyu, artinya setiap ada kejadian wahyu datang, ada kejadian wahyu datang. Setelah Nabi wafat maka wahyu sudah tidak datang lagi. Maka sahabat tersebut mengatakan tidak ada hari yang lebih kelam, tidak ada hari yang lebih gelap melebihi hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh benar Syekh Abdul Razak mengatakan Nabi itu adalah teladan dan penyujuk mata umat Islam. Wallahu taala. Selanjutnya, Jiwa manusia yang memiliki dua sisi, yaitu baik dan buruk, sangatlah penting dan urgent untuk diperhatikan. Allah Ta'ala telah bersumpah dengan sejumlah makhluknya yang agung yang menunjukkan keagungannya dalam surat Asy-Syams. Bahwasanya di sana ada jiwa yang beruntung dan ada jiwa yang tidak beruntung. cukup. Selanjutnya setelah menyampaikan tahmid, pujian kepada Allah dan juga bersalawat, setelah itu barulah Syekh Abdul Razak masuk kepada inti permasalahan. Beliau mengatakan begini, bahwasanya jiwa manusia itu memiliki dua sisi. Jiwa manusia itu memiliki dua sisi, yaitu baik dan juga buruk. Dan kita rasakan terkadang jiwa kita ini memang ngarahin kepada yang buruk-buruk. Dan terkadang satu kondisi jiwa kita ngarahin kepada kita jadi kepada kita untuk melakukan kebaikan. Yang paling terasa kapan itu jamaah kira-kira? Bulan Januari. Bulan Ramadan. Iya tidak? Bulan Ramadan pas ditentukan satu Ramadan itu kok hati pengen cepat-cepat beribadah, pengen banyak baca Quran. Itu memang hati yang mengarahkan kepada kebaikan. Tapi kondisi juga terkadang kita diarahin kepada keburukan. Jangankan mau beribadah, mau sholat aja berat. Padahal sholat itu kewajiban yang harus kita lakukan. Mau dengar azan, tadinya nggak ngantuk. Pas azan kok tiba-tiba ngantuk, itu yang aneh. Antum ngerasain tidak? Itu terasa seperti itu. Tadinya seger lagi aktivitas, asar biasanya itu. Pas azan tiba-tiba pengen tidur aja. Itu namanya jiwa yang buruk. Maka Syekh Abdul Razak jelaskan di awal, jiwa itu ada dua. Ada yang baik dan juga ada yang buruk. Dan pentingnya jiwa ini, ada yang baik ada yang buruk, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Yang sebelum Allah ingin menjelaskan jiwa tersebut, Allah mulai dengan bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang luar biasa. Saya ulang, untuk menjelaskan bahwasanya jiwa itu ada yang baik, jiwa itu ada yang buruk, Allah memulai dengan bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang sangat besar. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya berarti permasalahan jiwa ini permasalahan yang penting. Kita kan kalau ingin mengungkapkan sesuatu kepada orang sampai kita sumpah berarti kan itu penting. Demi Allah, saya enggak begitu. Itu berarti kan suatu hal yang penting. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala kata para ulama, tatkala Allah ingin menjelaskan sesuatu hal, kemudian Allah bersumpah dahulu dibuka dengan muqaddimah sumpah, maka ini menjelaskan bahwasanya hal yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu perkara yang genting, perkara yang penting. Dan di sini nanti dalil dibawakan oleh Syekh Abdul Razak surat Asy-Syams yang di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang sangat luar biasa. Coba baca ayatnya terjemahannya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya,
dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jazakallah khair. Lihat maksud Syekh Abdul Razak yang beliau sebutkan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang agung, yang besar untuk menjelaskan tentang jiwa, yaitu surat Asy-Syams. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsi waduhaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Matahari makhluk yang sangat besar. Kemudian Allah juga bersumpah, wal qamari idza talaha. Dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Dan demi siang apabila sudah menampakkan cahayanya. Wal lail idza yaghshaha. Dan demi malam apabila malam itu sudah menutupi atau menggelapkan dunia. Was-sama'i wa ma banaha. Dan demi langit serta pembinaannya, peninggiannya. Kemudian Allah mengatakan wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi serta penghamparan bumi. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaan manusia atau penciptaan jiwa. Jadi banyak yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah mengatakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami mengilhamkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada jiwa itu jalan yang baik dan juga kepada jalan yang buruk. Berarti pengilhaman jiwa baik jiwa buruk itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa Allah mengilhamkan keburukan? Yaitu bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji manusia. Intinya Allah ingin jelaskan bahwasanya Allah itu mengilhamkan keburukan dan kebaikan kepada jiwa-jiwa manusia. Kemudian Allah kasih solusi. Allah jelaskan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Kemudian sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ikhwani fillah jamaah semua, lihat. Ini sampai pada inti poin baru ke ayat ke-8, 8, 9 ayat ke-10. Berarti ayat 1 sampai ayat 7 tadi itu muqaddimah. Sumpah-sumpah yang Allah berikan untuk menjelaskan tentang inti permasalahan tentang jiwa. Faedah di sini jamaah sekalian, sekali lagi Allah bersumpah dengan makhluknya. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sebagai manusia, kita enggak boleh bersumpah kepada selain Allah. Nabi menyebutkan man halafa falyahlif billah. Barang siapa yang mau bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Allah mau bersumpah dengan apapun. Dan kata para ulama, tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluknya ini suatu hal yang sangat mulia. Dan Allah buka itu sumpah-sumpah sampai 7 persumpahan Allah, barulah Allah jelaskan bahwasanya jiwa itu diarahkan kepada kebaikan dan juga kepada keburukan. Solusinya, maka mau kita harus bersihkan jiwa kita. Kenapa? Itulah keberuntungan, itulah kemenangan. Tapi kalau kita ngikut hawa nafsu kita kepada keburukan, maka sungguh kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Wallahu ta'ala alam. Lanjut. Makna asal kata az-zakat, Dari Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana di ayat di atas, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Makna asal kata az-zakat adalah bertambahnya kebaikan. Sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk mensucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Di sini Allah, Syekh Abdul Razak jelaskan tentang makna tadi. Qad aflaha man zakkaha. Allah SWT berfirman, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Di situ ada kata zakah. Ada kata apa? Zakah. Apa makna zakah? Kata Syekh Abdul Razak, aslu zakah az-ziyadatu fil khair. Makna zakat asalnya itu menambah kebaikan. Berarti maknanya jamaah, tatkala kita mensucikan jiwa kita, maksudnya apa?
kita menjadikan diri kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menambahkan pundi-pundi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menambah pundi-pundi amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa ini butuh dengan yang seperti itu. Kalau kita taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah maka kita dikatakan sebagai orang yang memiliki jiwa yang apa? Suci. Berarti kita telah menjadi orang yang telah mensucikan jiwa kita. Mensucikan jiwa kita bukan kita ambil hati kita kemudian dicuci, enggak. Tapi kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya dengan banyak beramal saleh. Makanya tadi Syekh Abdul Razak mengatakan sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan dan kebaikan serta menjauhi segala keburukan. Berarti menyucikan jiwa pada intinya beramal saleh. Menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kebahagiaan jemaah. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau pernah mengatakan as'adul khalqi a'dhamuhu ubudiyatan lillah. A'dhamuhu ubudiyatan lillah. Kata Ibnu Taimiyah, orang yang paling bahagia, kata beliau, yaitu orang yang paling memuliakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan sa'adatul abdi an yaf'alal ma'mur wa yatrukal mahdhur. Kebahagiaan seorang hamba itu mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini bagi orang yang fitrahnya benar. Tapi kalau orang fitrahnya enggak benar, udah mau bermaksiat dia enggak akan berubah itu hati dia. Maka jemaah semua taala, ini yang dimaksud dengan penyucian jiwa, yaitu kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qad aflaha man zakkaha maksudnya adalah sungguh beruntung orang yang memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah taala berfirman. Allah Ta'ala juga berfirman, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Makna asal kata tadsyiyah adalah menutupi. Orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa. Menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina. Menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal tercela. Sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina. Sehingga dengan hal itu, jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Wal'iyadu billah. Setelah menjelaskan tentang jiwa yang suci, maka Syekh Abdul Razak menjelaskan ayat selanjutnya, wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Di sini Syekh mengatakan aslut tadsyiyah, di situ ada kata dassa. Dassa itu maknanya adalah al-ikhfa, yaitu menutupi atau merendahkan. Maksudnya apa? Kata beliau, orang yang bermaksiat, artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau seorang hamba dia berdosa akan tertancap satu titik hitam dalam hatinya. Tapi kalau dia sukilah dia istighfar, maka titik itu akan dihapus. Tapi kalau dia nambah terus, nambah, maka titik hitam itu akan mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Maka inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh merugi, sungguh hina orang-orang yang mengotori jiwanya. Maksudnya berarti mengotori jiwanya dengan melakukan berbagai macam dosa. Maka Syekh Abdul Razak ini mengatakan menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan jiwa yang hina. Kadang-kadang Syekh Abdul Razak ingin mengatakan begini, kalau orang jiwanya baik, jiwanya bersih, jiwanya suci, maka jiwanya itu menjadi jiwa yang tinggi. Sebaliknya, jiwa yang kotor itu jiwa yang rendah. Ini ada korelasinya, dan saya akan antum ingat jiwa yang tinggi dan jiwa yang rendah. Selanjutnya, jiwa yang mulia tidaklah ridha terhadap sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang paling tinggi, paling mulia dan paling terpuji. Hasil akhirnya, adapun jiwa yang rendah, dia hanya berputar di sekeliling perkara yang hina. Dia menghampiri perkara hina itu sebagaimana lalat menghidapi kotoran. Cukup sampai sini dulu. Ini permisalan yang indah dibuat oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya jiwa tadi baik, jiwa buruk itu jiwa yang mulia dengan jiwa yang rendah, tinggi dan rendah.
Kata beliau, jiwa yang tinggi dia akan terfokus sama perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang penting. Makanya ada orang, ada istilah mengatakan orang yang penting itu pasti memahami sesuatu yang penting. Tapi kalau orang tidak mengetahui sesuatu yang penting, berarti dia bukan orang yang penting. Kenapa? Ini masalah prioritas. Karena kita melaksanakan aktivitas kan prioritas itu banyak. Tapi kalau orang tidak bisa memilah-milah prioritas mana yang lebih benar, berarti orang nggak penting. Maksudnya orang ini tidak pandai, tidak pintar. Maka orang-orang yang punya jiwa yang mulia jamaah, prioritas dia mengerjakan suatu hal yang baik-baik, yang paling mulia. Sebaliknya orang yang memiliki jiwa rendah, ya dia hanya terfokus sama hal-hal yang rendah. Kata Syekh Abdul Razak, bagaikan lalat. Lalat itu taruh di tempat bersih dia nggak betah. Iya tidak? Dia betahnya di tempat-tempat kotor, tempat-tempat hina. Itulah permisalan jiwa yang buruk. Dia akan berkutat aja perkara yang kotor. Mungkin bikin dosa ini, dosa itu, gibah ini, cari kesalahan sini, macam-macam. Dia berputar di permasalahan yang buruk-buruk. Tapi kalau jiwa yang tinggi, jiwa yang mulia, dia nggak betah yang seperti itu. Dia pasti mencari hal-hal yang sangat bermanfaat bagi jiwa dia. Lanjut. Jiwa yang mulia dan tinggi tidak akan ridha terhadap tindak kezaliman, hal yang vulgar, pencurian, dan pengkhianatan. Karena jiwanya lebih besar dan lebih mulia dari itu semua. Sedangkan jiwa yang hina dan rendah berkebalikan dengan hal itu. Maka setiap jiwa akan cenderung kepada sesuatu yang selaras dan sesuai dengannya. Jazakallah khair. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya jiwa yang mulia dan tinggi tidak akan ridha terhadap tindak kezaliman. Kenapa? Kezaliman itu perbuatan rendahan. Jiwa nggak akan terima kalau yang seperti itu. Kalau orang jiwanya tinggi ya. Kalau orang jiwanya mulia dia akan tidak terima namanya kezaliman. Sehingga dia tidak mau akan berbuat kezaliman kepada orang. Makanya dalam hadis Nabi menyebutkan innallaha sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada dirinya untuk tidak melakukan kezaliman. Allah itu sebenarnya mampu berbuat zalim. Tapi Allah wajibkan bagi dirinya untuk tidak berbuat zalim. Kenapa kezaliman ini perbuatan yang rendah? Makanya Allah mengatakan fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Nabi menyebutkan fala tadzalamu, jangan kalian menzalimi. Kenapa zalimi itu perbuatan rendah? Maka jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi tidak akan berbuat zalim. Kemudian selanjutnya tidak berbuat hal yang vulgar. Vulgar itu kalau kita kembali dalam bahasa Arabnya maksudnya fawahish. Perbuatan-perbuatan yang keji. Berkaitan mungkin dengan syahwat dan seterusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa yang mulia. Pencurian, Allahu Akbar. Kemudian pengkhianatan. Ini yang bahaya ini. Mungkin orang kita tidak sampai mencuri, tapi sebagian orang bermudah-mudahan untuk berkhianat. Contoh khianat apa jamaah? Ada yang tahu? Janji mau bayar utang besok ternyata nggak bayar. Kabur. Itu namanya apa? Khianatan, udah dikasih amanah. Nanti pinjam duit, mau pinjam kembaliin kapan? Bulan depan insya Allah. Oke bulan depan ya. Sudah jatuh tempo, hilang nomor nggak aktif. Asal dia kabari, afwan saya belum bisa, tolong kasih tenggang waktu lagi. Itu namanya tidak amanah, itu namanya amanah. Tapi tiba-tiba hilang nggak ada gambar, nggak ada suara. Ini namanya pengkhianatan. Jiwa yang mulia nggak mungkin seperti itu. Dia nggak akan betah. Karena jiwanya lebih besar dan lebih mulia dari semua itu. Artinya sekali lagi jiwa mulia tidak akan mau yang seperti. Coba kita koreksi diri kita. Jiwa kita menerima itu semua tidak? Kalau kita masih bisa berkhianat, kita masih berbuat kedoliman, kita masih melakukan fawahish, berarti jiwa kita belum benar. Berarti jiwa kita belum mulia. Sebaliknya kata Syekh Abdul Razak, jiwa yang hina dan rendah berkebalikan dengan hal itu. Artinya berkebalikan dengan jiwa yang mulia tadi yang sangat tinggi, yang tidak mau dengan kezaliman-kezaliman. Maka setiap jiwa akan cenderung kepada sesuatu yang selaras dengan sesuai dengannya. Artinya jiwa itu akan selaras dengan kondisi dia. Kalau kondisi jiwa itu baik, maka dia akan sesuai dengan perkara-perkara yang baik. Tapi kalau jiwa itu buruk, maka dia akan berputar pada perkara-perkara yang buruk. Ini jamaah semua ta'ala sebenarnya penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hanya saja Syekh Abdul Razak menukil untuk menjelaskan tentang jiwa manusia. Yang manusia itu ada yang mulia, ada juga yang tidak mulia.
Selanjutnya, Oleh karena pentingnya pensucian jiwa tersebut, maka setiap muslim yang ingin memperbaiki diri wajib memperhatikannya dengan bersungguh-sungguh. Memaksa jiwanya untuk mewujudkan tujuan yang terpuji ini dalam kehidupannya, sehingga dia beruntung di dunia dan di akhirat, serta menikmati kebahagiaan yang hakiki. maksudnya begini, tadi Ibnu Qayyim atau Syekh Abdul Razak sudah menukil penjelasan Ibnu Qayyim bahwasanya jiwa itu begini dan jiwa itu begini. Coba kita koreksi diri kita. Kita jiwanya yang mana? Yang baik apa yang buruk? Cara barometer kita mengindikasi jiwa kita baik atau buruk, coba lihat kondisi kita dalam menjalani kehidupan. Kalau jiwa kita, diri kita masih berkutat pada sesuatu hal-hal yang rendah-rendah, berarti jiwa kita masih bermasalah. Tapi kalau kita sudah terfokus dengan perkara-perkara yang mulia, insya Allah itu indikasi isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya jiwa kita sudah benar. Tinggal kita menambah dan juga mempertahankan jiwa yang benar tersebut. Maka kata beliau tadi kita berusaha untuk memperbaiki jiwa kita supaya kita mendapatkan kebahagiaan di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya, Sesungguhnya jiwa seorang muslim memiliki hak, sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya jiwamu memiliki hak atas dirimu. Sungguh keliru orang yang menyangka bahwa hak jiwa tersebut adalah dengan bersikap keras kepadanya dan menghalanginya dari fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana juga keliru orang yang menyangka bahwa hak jiwa tersebut adalah dengan meremehkan dan abai memperbaiki serta membiarkannya tenggelam dalam syahwat. saya ulang, ini perkataan bagus. Jadi beliau mengatakan ini, sesungguhnya jiwa seorang muslim memiliki hak. Jiwa kita itu punya apa? Hak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa inna li nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya jiwamu itu memiliki hak. Hadis ini kisah tentang Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Yang mana suatu ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda, ternyata dia mendapati Abu Darda ini adalah seorang yang meninggalkan dunia. Dia tidak butuh lagi sama dunia. Di pagi hari puasa, di malam hari tidak tidur. Allahu Akbar. Maka istrinya cerita, istrinya Abu Darda namanya siapa? Namanya siapa? Ya Ummu Darda. Ummu Darda cerita sama Salman. Wahai Salman, saudaramu ini, Abu Darda dan Salman ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Tatkala masalah ukhuwah, mu'akhah. Jadi Salman ini muhajirin, Abu Darda orang Ansar. Mereka dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Salman ngunjungin Ummu Darda cerita, wahai Salman, saudaramu ini begini. Dia sudah tidak butuh lagi sama namanya dunia. Oke, Salman tunggu di rumahnya, tiba-tiba pulang Abu Darda. Maka disediakanlah makanan di situ sama Ummu Darda. Kemudian Salman mengatakan, Abu Darda kita makan. Kata Abu Darda, saya puasa. Kata Salman, saya nggak mau makan kalau kau buka. Ini orang lagi puasa disuruh buka puasa. Kau makan. Akhirnya makan mereka. Setelah itu di malam hari, Salman nginep di rumahnya Abu Darda. Baru di awal malam, Abu Darda udah bangun mau sholat. Kata Salman, nanti sebentar, jangan dulu sholat, tidur. Haji antum sholat disuruh tidur. Di pertengahan malam, Abu Darda mau sholat lagi, kata Salman, sebentar, jangan dulu sholat, tidur dulu. Sampailah di sepertiga akhir malam, barulah Salman datang kepada Abu Darda, sekarang waktunya sholat. Barulah dia sholat. Kemudian di akhir, Salman sampaikan bahwasanya Nabi SAW itu pernah mengatakan, inna li nafsika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap jiwa itu ada haknya dan keluarga juga punya haknya. Maka berikan setiap hak kepada pemiliknya. Yang ingin menjadi konteks pembahasan di sini, inna li nafsika 'alaika haqqah. Sesungguhnya jiwamu itu punya hak. Maka jemaah semua kita harus penuhi juga hak kita, hak jiwa kita. Maksudnya apa? Orang terlalu ekstrim, tadi saya katakan orang sufi, mereka tidak mau kecemplung sama dunia sama sekali. Akhirnya mereka ekstrim kanan. Ini juga salah. Sebagaimana yang tidak separah, maksudnya ini selalu parah. Abu Darda saja yang masih dalam jalur yang benar masih ditegur sama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Maka yang benar itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan begini, sungguh keliru
orang yang menyangka bahwa hak jiwa tersebut adalah dengan bersikap keras kepadanya dan menghalanginya dari fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, ada orang dia ingin bersihkan jiwanya, memberikan hak jiwanya, caranya gimana? Dengan sesuatu yang ekstrim. Sudah saya nggak mau sama dunia lagi sudah saya jauh dari namanya wanita, saya tidak mau menikah. Ada juga yang mengatakan mungkin saya tidak mau makan, saya mau puasa terus. Karena dalam hadis ada orang seperti itu datang kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, saya ini orang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya menikahi wanita, saya sholat, saya juga tidur. Saya makan, saya juga puasa. Ada orang terlalu ekstrim, artinya mereka begini. Maka kata Syekh Abdul Razak, ini kesalahan. Sisi lain kata Syekh Abdul Razak, sebagaimana juga keliru orang yang menyangka bahwa hak jiwa tersebut adalah dengan meremehkan dan abai memperbaikinya serta membiarkan tenggelam dalam syahwat. Artinya apa? Terlalu bermudah-mudahan dengan dunia, tenggelam sama dunia, akhirnya tidak peduli dengan jiwa dia. Ini juga salah. Saya ulang, jiwa itu punya hak. Kondisi manusia dalam menyikapi hak jiwa dirinya itu ada dua. Yang pertama terlalu ekstrim. Akhirnya apa? Beribadah terus sampai lupa bahwasanya jiwanya itu punya hak. Contoh saya misalnya hadis yang tadi ada orang datang kepada Nabi bilang tidak mau tidak mau makan, ada juga mengatakan dia tidak mau menikahi wanita, ada juga mengatakan dia tidak mau tidur. Ditegur sama Nabi, saya ini laki yang paling bertakwa, saya menikahi wanita, saya tidur, saya juga sholat, saya makan dan saya juga puasa. Berarti ibadahmu ini salah. Terlalu berlebihan. Satu sisi ada orang yang menyikapi jiwanya dengan meremehkan. Artinya dia tidak peduli sama jiwanya, maksudnya dia tenggelam sama dunia. Apa syahwatnya mau apapun dia ikutin. Syahwatnya ke sini ikutin, syahwat sana sini, ikutin. Ini salah. Maka yang seperti ini dua-duanya bisa membuat jiwa itu apa? Rendah, bisa membuat jiwa itu tidak baik. Maka perlu dijelaskan bagaimana cara mentreatment jiwa itu supaya jiwa itu bersih atau jiwa itu baik. Allah Ta'ala selanjutnya. Sangatlah jauh dari kebenaran. Pensucian jiwa bukanlah semacam itu. Bahkan pensucian jiwa itu adalah dengan menempuh jalan-jalan syariat dengan sikap pertengahan, tanpa disertai sikap-sikap berlebihan, ifrat, dan sikap meremehkan, tafrith. Akan tetapi pensucian jiwa itu adalah dengan berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya yang lurus. Jadi kata beliau pensucian jiwa itu tidak ngasal, maksudnya begitu. Tidak ngasal, kayaknya begini deh, kayaknya begitu deh, enggak. Karena kalau kayaknya begini, kayaknya begitu deh, nanti bisa berlebih-lebihan, bisa jadi bermudah-mudahan. Caranya gimana? Ia berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu gimana metode Nabi dalam menyucikan jiwa. Lanjut. Penulis Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizullah akan menyebutkan 10 kaidah penting dalam kitab yang ringkas ini, yang akan membantu seseorang muslim dalam mensucikan, memperbaiki dan membersihkan jiwa dari segala hal yang akan mengotorinya. Lanjut. Penulis memohon kepada Allah Ta'ala untuk mensucikan jiwa kami, memperbaiki amal kami, meluruskan ucapan kami, menunjukkan kebenaran kepada kami, dan memberikan taufik untuk mengikutinya. Menjauhkan dari fitnah, baik yang tampak atau yang tersembunyi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin. Amin. Jadi ini jamaah SWT muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Pada intinya beliau ingin jelaskan, saya urutkan lagi dari awal. Bahwasanya permasalahan jiwa itu penting untuk dibahas. Kenapa? Allah sampaikan dalam Al-Quran berkaitan dengan jiwa. Allah bersumpah dulu tadi dengan makhluk-makhluknya yang sangat mulia. Dengan matahari, dengan rembulan dan terus. Bahkan ada 7 ayat atau 8 ayat Allah bersumpah terus untuk menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan jiwa. Ternyata apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa itu diilhami oleh Allah dengan 2 hal. Dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Nah, bagi jiwa yang baik, dia akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Orang yang punya jiwa yang buruk, yang rendah, dia akan menjadi orang yang hina dan orang yang merugi di dunia dan juga di
akhirat. Dari sini maka penting bagi kita untuk menyucikan jiwa kita. Tapi dalam penyucian jiwa ternyata banyak orang yang menyimpang, kata Syekh Abdul Razak tadi. Menyimpangnya kenapa? Karena mereka pakai metode kayaknya gini deh. Kayaknya gitu deh. Pakai pikiran dia. Sebagaimana sekarang ada orang ingin menenangkan jiwa dia ngapain jamaah? Bertapa. Meditasi. Itu ngapain? Bahkan keluar dari mulut sebagian mereka mengatakan berzikir kurang. Berzikir itu cuma menenangkan sehari 2 hari, habis itu galau lagi. Harus dizikir ditambah dengan meditasi supaya sempurna. Ajib Anda bilang. Kok bisa dia ngajarin Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikirlah hati itu menjadi tentram, menjadi tenang. Kok bisa ditambah meditasi? Allah enggak pernah bilang menambah meditasi. Yang ajaib meditasi itu bayar tidak jemaah? Bayar. Habis bayar disuruh diam. Ini tidak. Disuruh diam. Tidak Allahu Akbar bisa lewat waktu sholat. Dan itu tasyabbuh dengan perbuatan orang-orang kafir, peribadatan orang kafir. Makanya yang saya jelaskan penyucian jiwa ternyata ada yang menyimpang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Kenapa? Kayaknya gini deh. Kayaknya gitu deh. Maka solusinya adalah harus merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita itu orang yang paling bersih jiwanya. Orang yang paling bersih jiwanya. Enggak ada orang lebih bersih jiwanya daripada Nabi SAW. Di dunia dan juga di akhirat. Maka kita harus tahu bagaimana metode Nabi dalam menyucikan jiwa supaya kita tidak salah. Maka berangkat dari sinilah Syekh Abdul Razak berusaha membuat kaedah-kaedah. Nabi tidak pernah menyebutkan kaidah satu, kaidah enggak. Tapi kaidah-kaidah ini dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita umat muslim untuk belajar. Maka dari sini jamaah semua taala inilah jasa para ulama. Allahu Akbar. Kalau jasa para ulama itu memudahkan kita untuk belajar. Coba antum ngulik sendiri, belum tentu antum bisa dapat kaidah-kaidah seperti ini. Antum belajar sholat, fikih sholat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada apa lagi jemaah? Macam-macam lah. Itu Nabi tidak pernah mengatakan takbiratul ihram rukun ya, enggak pernah. Nabi tidak pernah mengatakan Al-Fatihah itu rukun ya, enggak ada. Yang membagi rukun-rukun itu siapa? Para ulama. Kenapa? Untuk mempermudah kita belajar. Kenapa terkadang kita sholat tiba-tiba lupa rakaat ketiga, lupa Al-Fatihah, langsung kita lagi bengong tiba-tiba sujud, ruku. Kita bingung nih treatmentnya gimana? Sebagian orang enggak paham, dia batalin sholatnya. Sholatnya ini sholat ulang. Padahal kalau dia belajar ada rukun, ada sunnah, ada wajib, dia bisa lakukan itu. Caranya gimana? Oh, saya lupa baca. Berarti tinggal ngulang lagi rakaatnya, rakaat tadi dianggap tidak ada. Ini metode para ulama dalam memberikan ilmu kepada kita. Demikian juga dalam penyucian jiwa. Penyucian jiwa, para ulama memberikan kaidah-kaidah. Yang kaidah-kaidah ini kalau kita tempuh, insya Allah ini adalah cara yang benar untuk menyucikan jiwa kita. Sehingga kita memiliki jiwa yang suci, menjadi orang-orang bahagia di dunia juga di akhirat. Wallahu taala alam. Inilah jamaah semua taala kaidah atau muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Kita masuk kepada kaidah pertama disampaikan Syekh Abdul Razak, apa itu? Silakan dibaca. Kaidah pertama, tauhid adalah kunci pokok pensucian jiwa. Kaidah pertama, lihat tauhid. Nanti ada yang mengatakan tauhid lagi. Enggak, tauhid itu sampai mati jamaah. Tauhid itu sampai apa? Sampai mati. Kunci kehidupan kita. Kalau kita enggak punya tauhid, terus kita mau bahagia gimana? Makanya nanti Syekh Abdul Razak akan jelaskan bahwasanya inti dakwah semua para nabi itu apa? Tauhid. Nabi datang sampaikan kepada Mu'ad, berdakwah kepada orang-orang di Yaman. Apakah Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, kalau kau sampai sana tahan dulu mereka riba, jangan bilang riba, jangan makan riba? Apakah begitu enggak? Atau Mu'ad, kau sampaikan ke sana jangan mereka mabuk-mabukan ya? Enggak. Ternyata enggak, yang disampaikan fa'awwalu. Yang pertama kali, awwalu ma tad'uhum, pertama kali hal yang kau sampaikan kepada mereka apa? Tauhid. Kenapa tauhid itu asal penyucian jiwa. Kalau orang sudah tidak punya tauhid, ya udah hancur hatinya, hancur jiwanya di dunia dan juga di akhirat. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala.
Sesungguhnya tauhid adalah tujuan Allah Ta'ala ketika menciptakan kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 51 ayat 56. Jadi beliau, Syekh Abdul Razak memberikan alasan pertama. Kenapa sih poin pertama, kaidah pertama menyucikan jiwa itu tauhid. Kenapa? Karena kata beliau tauhid itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Dalilnya sangat banyak, di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Para ulama mengatakan ya'budun ay yuwahhidun. Ya'budun beribadah maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin paling penting. Ada orang mengatakan, sudah jangan bahas-bahas tauhid lah, bikin ribut. Kita yang penting kan tenang, kita saling bersapa, hidup tenang, berakhlak. Tauhid nanti aja deh, terakhir. Berarti satu sisi dia menyalahkan Nabi SAW. Nabi dakwah intinya tauhid. Makanya seorang, siapapun dia dai, apa yang dia ajarin pada intinya harusnya sebenarnya kembalinya kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia mengajar fikih muamalah, mau dia mengajar fikih waris, mau dia mengajar apapun, pada intinya itu kembali kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan antum sekalian, jangan bosan-bosan belajar apa tentang tauhid. Kenapa? Itu sumber awal penyucian jiwa kita. Lanjut. Tauhid juga merupakan poros dakwah para nabi dan rasul sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sungguh kami telah mengutus rasul kepada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ini poin kedua. Kenapa tauhid? Kata beliau tauhid itu poros dakwah. Poros dakwah maksudnya inti dakwah para nabi. Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus rasul pada setiap umat. Berarti setiap umat itu ada rasul-rasulnya. Apa tujuan? Apa tugasnya? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Untuk menyerukan umatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Taghut itu apa? Kullu ma yu'bad siwallah. Semua hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti inti dakwahnya adalah menyeru kepada tauhid. Menyuruh manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dakwah para nabi. Maka dalam hadis Nabi sallallahu menyebutkan bahwasanya para nabi itu ummatuhum wahid, Abu Huwaid ummatuhum syatta. Atau kama qala Nabi sallallahu. Para nabi itu ayah mereka satu tapi ibu mereka berbeda-beda. Maksudnya apa? Inti dakwah mereka itu sama. Tauhid. Tapi syariat-syariatnya itu berbeda-beda. Bisa saja syariat yang ada di Nabi Isa beda sama syariat di zaman Nabi Muhammad SAW. Atau juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa beda-beda syariatnya. Tapi pada intinya poinnya itu cuma satu. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Tauhid adalah kewajiban pertama yang harus dilaksanakan manusia agar masuk ke dalam agama Islam. Demikian pula tauhid adalah materi pertama yang wajib diajarkan oleh para juru dakwah. Hal ini sebagaimana kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutusnya ke negeri Yaman. Sesungguhnya engkau akan berdakwah kepada kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah perkara pertama kali yang engkau serukan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. jadi tatkala tauhid itu adalah tujuan, kemudian para nabi itu memang ditugas untuk menyampaikan tauhid, maka kemudian yang ketiga tauhid itu kewajiban pertama. Kalau orang pengen masuk Islam, maka harus apa? Sunat dulu? Enggak. Syahadat dulu, tauhid dulu, baru masuk Islam. Maka ini menjelaskan bahwasanya inti penyucian jiwa yang pertama itu apa? Tauhid. Makanya tadi saya katakan Nabi tatkala mengutus Mu'adz radhiyallahu ta'ala ke Yaman, maka yang pertama kali perintahkan adalah sampaikan tentang tauhid. Nabi menyebutkan innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kau akan datang ke sana ke Yaman, kau akan menemui ahli kitab.
Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Jadikanlah poin hal perkara yang pertama kali kau sampaikan kepada mereka yaitu tauhid. Adalah apa? Tauhid. Selanjutnya, Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid dan iman bahwa mereka akan diazab dengan pedih pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, dan celakalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan az-zakat dan mereka ingkar, kafir akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Fusilat 41 ayat 6-7. cukup. Selanjutnya, Syekh Abdul Razak mengatakan begini. Tauhid itu poin pertama. Kemudian kalau masuk Islam menurut tauhid. Di sisi lain kata Syekh Abdul Razak, Allah mengancam orang yang tidak mau bertauhid. Allah mengancam orang tidak mau bertauhid. Berarti kalau orang tidak mau bertauhid, jiwanya buruk dan jiwa buruk ini akan membinasakan orang tersebut. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil musyrikin." Sungguh celaka orang-orang musyrik. Kenapa? Karena berzina? Karena minum khamar? Enggak. Kata Allah di sini, "Alladzina la yu'tunaz zakah." Mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Paham sampai sini? Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka terhadap akhirat mereka kufur kepada hari akhirat. Akhirnya mereka kufur kepada hari kiamat. Para ulama jamaah, kalau mereka menjelaskan tentang zakat tadi, tidak menunaikan zakat. Kalau kita baca secara tekstual kan berarti bayar zakat. Ternyata makna zakat di situ bukan itu jamaah semua taala. Saya nukil di sini perkataan Syekh Abdul Razak menukil penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wahiyat tauhid. Zakat di situ maksudnya apa? Tauhid. Wal imanu alladhi bihi yazkul qalba, dan itulah iman yang akan mensucikan hati. Bahkan nanti dijelaskan bahwasanya Ibnu Qayyim juga tatkala menjelaskan ayat tadi, la yu'tunaz zakah, mereka tidak menunaikan zakat, maksudnya apa? Mereka tidak bertauhid. Jadi ini makna jamaah SWT ayat yang mengancam bagi orang-orang yang tidak mau bertauhid. Dan ada ayat orang bertauhid sangat banyak, yang tidak mau bertauhid sangat banyak. Contoh seperti sabda Nabi SAW, ada juga sabda Nabi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang dari umatku dari kalangan Yahudi atau Nasrani yang mereka mendengar tentangku kemudian mereka tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, artinya tidak mau masuk Islam, maka mereka tempatnya di neraka jahanam. Dan ayat seperti itu sangat banyak. Coba kita baca penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna az-zakat tadi saya singgung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tafsir ayat tersebut. Az-zakah pada ayat di atas adalah tauhid dan iman yang dengannya jiwa menjadi bersih. Tauhid mengandung makna menafikan hak uluhiyah dan selain al-haq Allah Ta'ala dari dalam hati dan menetapkan hak uluhiyah bagi al-haq Allah Ta'ala di dalam hati. Inilah hakikat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan inilah pokok yang dapat mensucikan jiwa. Saya ulang penjelasan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan az-zakah pada ayat di atas, ayat tadi, alladzina la yu'tunaz zakah, maknanya adalah tauhid dan iman. Tauhid dan iman. Yang dengannya jiwa menjadi bersih. Berarti Syekhul Islam ingin menjelaskan kalau pengen hati bersih, jiwa yang tenang, maka harus punya tauhid dan punya keimanan. Tauhid maknanya apa? Beliau mengatakan mengandung makna menafikan hak uluhiyah dari selain al-haq atau maksudnya selain Allah dari dalam hati. Berarti hati kita ini tidak boleh condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengagungkan sembahan-sembahan selain Allah, ini berarti bukan orang bertauhid. Contoh misalnya, ada orang dia berdoa tapi hatinya kepada penghuni kubur. Berarti kan dia sandarkan hati dia kepada selain Allah. Ini juga sandarkan kepada Allah. Tapi inilah kesyirikan, bukan tauhid. Tauhid itu apa? Harus sepenuhnya kepada Allah. Dan menetapkan uluhiyahnya bagi Allah dalam hati. Jadi harusnya menetapkan
tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kalimat tauhid la ilaha illallah, dan inilah pokok yang dapat menyucikan jiwa. Pada intinya Syekhul Islam yang mengatakan pengen jiwa bersih, kuncinya cuma satu, yaitu tauhid. Selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf dan setelahnya berkata, az-zakah pada ayat tersebut berarti tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah dan iman yang dengannya hati menjadi bersih. Tauhid adalah sumber dari segala pertambahan dan peningkatan kebaikan. Jazakallahu khair. Ini penjelasan Ibnu Qayyim sama dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim mengatakan bahkan jumhur itu apa? Mayoritas ulama tatkala menafsirkan wailul lil musyrikin alladzina la ya'tuna zakah, sungguh celaka orang musyrik yang mereka tidak mau menunaikan zakat. Zakat di situ maknanya apa tadi? Tauhid. Ini repotnya kalau kita belajar sendiri jamaah. Antum belajar sendiri, orang kafir tidak masuk neraka karena tidak bayar zakat. Benar. Sebagian ulama menafsirkan dengan seperti itu. Tapi jumhur, mayoritas mereka mengatakan di situ maksudnya apa? Tauhid. Wallahu taala. Makanya ini saya ingin memberikan faedah pentingnya kita belajar sama guru. Lanjut. Sebagaimana tauhid adalah pokok pensucian dan pembersihan jiwa, maka kesyirikan adalah perkara yang paling mengotori dan merosak jiwa manusia. Bahkan kesyirikan akan menghapus seluruh amalan kita, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar 39 ayat 65. Syekh Abdul Razak mengatakan kalau konsekuensi tauhid itu mensucikan jiwa, maka sebaliknya berarti kesyirikan itu mengotori jiwa. Di antara bentuk kekotoran yang dibuat oleh kesyirikan itu amalan-amalan akan dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, kalau tauhid itu adalah menyucikan jiwa, berarti sebaliknya kesyirikan itu mengotori jiwa. Dan perkotoran yang dibuat oleh kesyirikan itu dampaknya sangat luar biasa, yaitu menghapus semua amalan saleh. Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika, dan kami telah mewahyukan kepada Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan juga orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta. Ini ayat mukhatabnya tertuju kepada Nabi. Artinya Allah sedang bicara sama Nabi SAW. Wahai Muhammad, kalau kau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk. Wahai Muhammad, kalau kau berbuat syirik, tapi itu kan tidak, maka amalanmu akan dihapus sama Allah Subhanahu wa taala, wala takunanna minal khasirin, dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Bayangkan ini ayat kepada Nabi. Kalau Nabi berbuat syirik, terus kita gimana kalau kita berbuat syirik? Amalan kita sangat sedikit. Kalau berbuat syirik langsung jadi habis. Lanjut. Kesyirikan adalah dosa yang apabila dibawa mati, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa itu selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang tingkatannya lebih rendah dari syirik itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Ini keburukan selanjutnya. Kesyirikan itu mengotori jiwa manusia, dan pengkotoran tersebut dampaknya yaitu sama, tidak akan mengampuni dosa itu selama-lamanya. Jadi yang pertama tadi amalan hilang, yang kedua dosa syirik tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di bawah syirik. Dosa di bawah syirik atau selain syirik. Maksudnya gini jamaah. Kalau dosa besar lain tidak otomatis menghapus dosa-dosa yang pertama. Kita ke poin pertama dulu. Tadi kan mengatakan dosa syirik itu mengotori jiwa. Yang pengotoran jiwa tersebut ada dampaknya. Dampak yang pertama, syirik itu menghapuskan amal. Kalau dosa-dosa lain besar belum tentu menghapus amal. Dia cuma hanya terhitung sebagai dosa. Tapi dia tidak menghapus amal yang sudah ada. Oke, paham habis ini? Yang kedua, dosa syirik tidak bisa diampuni. Kalau dosa besar yang lainnya bisa diampuni. Saya tanya, orang mati begal dia. Lari begal bawa motor orang, tiba-tiba nabrak mati. Kita bisa katakan dia bisa diampuni tidak? Jelas bisa, ada potensi. Tapi potensi diazab lebih besar. Tapi dia punya potensi untuk diampuni. Tapi kalau orang syirik, enggak ada.
Makanya kita nggak bisa husnudzon kalau ada orang baik banget. Sedekahnya banyak. Tiba-tiba mati dalam keadaan syirikan. Bisa nggak kita mengatakan orang ini di neraka? Saya ulang, ada orang rajin sedekah. Sedekahnya banyak jamaah buat kaum muslimin. Bantu di Palestina mungkin orang kafir. Tahu-tahu mati dalam keadaan kafir. Dan banyak dipuji orang ini orang baik, orang baik. Apakah kita bisa klaim orang ini di neraka? Antum kok ragu-ragu? Harus yakin mereka di mana? Neraka. Yang mengatakan bukan kita. Tapi nanti dia bilang gitu, ya Allah kan maha baik. Masa Allah kasih orang baik begini di neraka jahanam? Gimana antum jawabnya? Saya ulang, ada orang mengatakan gini, Allah kan maha baik, rahim, maha rahmat. Dia ini hartanya udah habis loh. Dia sosial ke orang-orang kaum muslim. Masa dia mati dalam keadaan kafir masuk neraka? Jawabnya gimana? Ya? Tidak bertauhid sama aja. Maksudnya untuk menghilangkan subhat Allah maha baik. Gimana? Allah maha baik tapi Allah juga syadidul iqab. Allah maha baik tapi Allah juga maha keras adabnya. Sekarang kita tanya siapa lebih baik orang-orang itu daripada Abu Thalib? Siapa? Abu Thalib. Tidak ada orang lebih luar biasa daripada Abu Thalib. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau Abu Thalib masuk Islam jemaah, kalau dia derajatnya lebih tinggi daripada Abu Bakar. Kalau dia masuk Islam, tapi qadarullah dia tidak masuk Islam. Mana lebih baik Abu Thalib apa orang kafir itu yang bantu-bantu? Ini dia bantu Nabi loh, ngurusin Nabi dari kecil. Makanya tatkala Abu Thalib wafat, Nabi sangat sedih. Bahkan kata Nabi, gangguan-gangguan orang Quraisy itu menjadi lebih besar. Kenapa? Tatkala ada Abu Thalib, mereka nggak berani, ada yang ngejagain. Berarti kan Abu Thalib punya jasa sama Nabi SAW. Jasanya bukan kepada kaum muslim, tapi kepada Nabi. Tapi masuk neraka jahanam. Maka dosa syirik tidak diampuni. Kalau dosa zina diampuni tidak? Bisa diampuni, potensi. Bisa diampuni tanpa bertobat bisa. Tanpa bertobat bisa. Saya katakan semua dosa selain syirik ada potensi diampuni. Makanya kita nggak bisa bilang orang mati su'ul khotimah pasti neraka, nggak bisa, nggak boleh. Ada orang mati berzina jamaah di atas perut wanita dalam hotel. Kita katakan ini neraka jahanam, nggak boleh. Kenapa? Kita nggak tahu. Bisa saja Allah ampuni. Ada potensi diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang baik tadi banyak sedekah mati dalam kesyirikan, boleh tidak kita melihat orang ini di neraka? Boleh. Paham sampai sini jemaah? Ini poin kedua. Allah tidak mengampuni syirik. Lanjut. Allah Ta'ala mengharamkan surga bagi setiap orang yang mempersekutukannya dengan selainnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidaklah ada orang bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Baru kita bahas. Yang ketiga, dia tempatnya di neraka. Berarti ada 3 sini. Orang berbuat syirik. Pertama, amalannya habis. Yang kedua, syiriknya tidak diampuni. Yang ketiga, tempatnya di neraka. Kalau antum tadi menjawab sobat tadi, antum jawab pakai ayat ini. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Bisa dihafal tidak? Innahu man yusyrik billah, sungguhnya orang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan bagi dia apa? Surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka jahanam. Jadi inilah dampak keburukan bagi orang berbuat syirik. Jiwanya akan kotor dan dampaknya sangat parah. Selanjutnya, jika seorang hamba memurnikan tauhid, maka akan terwujudlah kesucian jiwa yang sempurna. Dia akan mendapatkan hidayah dan rasa aman yang sempurna di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Am. Jadi lawannya syirik tadi mengotori, dampaknya adalah kesengsaraan. Sebaliknya, tatkala orang bertauhid, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Dalilnya Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Kata Allah Subhanahu wa taala, barang orang-orang beriman yang mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, kezaliman di situ maknanya kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan. Keamanan maksudnya ketentraman, ketenangan jiwa di dunia dan juga di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi dalil bahwasanya asal penyucian jiwa itu tauhid. Lanjut. Ketika seorang hamba mengikhlaskan penghambaan diri dan rasa cinta, mahabbah kepada Allah Ta'ala, maka amalnya pun menjadi ikhlas dan tepat. Jiwanya pun menjadi bersih, suci dan baik. Dan ketika masuk hal-hal yang merusaknya berupa kotoran syirik, maka masuklah noda dan kotoran ke dalam jiwa sesuai dengan kadarnya. Lanjut. Oleh karena itu jiwa tidak akan suci kecuali dengan memurnikan tauhid dan mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, serta mengikhlaskan amal hanya untuknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ingatlah hanya milik Allah lah agama yang murni dari syirik. Quran Surat Az-Zumar ayat ketiga. Dan begitu pula jiwa tidak akan suci kecuali dengan membersihkan jiwa dari segala hal bentuk kesyirikan dan segala sesuatu yang membatalkan dan melemahkan tauhid. Jazakallah khair. Ini intinya sekali lagi panjang lebar dijelaskan Syekh Abdul Razak, pada intinya asal penyucian jiwa tadi apa? Tauhid. Dan asal keburukan jiwa itu kesyirikan. Maka nasihat buat saya pribadi dan antum sekalian, kalau kita pengen hati kita jiwa benar, maka pertebal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan serahkan peribadatan kita sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sumber kebahagiaan. Ulaika lahumul amnu, kata Allah. Bagi mereka ketentraman, ketenangan jiwa di dunia dan juga di akhirat. Wallahu taala jamaah semua taala. Ini mungkin kita sampai sini dulu. Karena kalau kita baca selanjutnya ini panjang yang kedua. Insya Allah kita pelan-pelan, nanti kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan lagi, mudah-mudahan kita akan lanjut pada poin-poin selanjutnya. Wallahu ta'ala, mungkin ada pertanyaan jamaah? Sekali lagi, ini buku bisa di-download di internet, ada. Antum juga sambil baca-baca dong. Kalau imam batal setelah baca Al-Fatihah, belum selesai, imam pengganti mulai dari mana? Apakah baca Al-Fatihah kembali? Oh, maksudnya kasusnya begini, kalau sholat jamaah, kemudian tiba-tiba imamnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, kemudian dia batal, dia keluar, maka ulang dari awal. Maka yang maju ngulang dari apa? Awal. Paham jamaah? Karena Al-Fatihah itu satu kesatuan. Al-Fatihah itu satu kesatuan. Allah Fatihah di luar tema. Enggak apa-apa. Itu ada pertanyaan, Di. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi kan doa syirik nggak diampunin dosanya. Gimana kalau dia tobat? Sebelum meninggal ditobat, apakah diampunin dosanya? Oh, kalau tobat mau kecil mau besar diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara mati tidak bertaubat. Maksud saya kalau ada orang mati tidak bertaubat, kalau dosa syirik pasti tidak diampuni. Tapi kalau dosa selain syirik ada potensi diampuni. Tapi kalau bertobat ya udah kita nggak usah bicara. Kalau orang bertobat pasti diampuni. Paham habis ini jemaah? Paham, Allah alam. Ada lagi? Mau tanya apa ini? Hukumnya akhwat bila olahraga memakai celana panjang dan kaos panjang sampai sedengkul, boleh apa tidak? Allah Ta'ala alam, jamaah SWT, buat para wanita hati-hati. Jangan sampai gara-gara pengen sehat Pak jasmani jadinya sehat jiwa. Pengen sehat hati tapi jadi jadi sakit jiwa. Maksudnya olahraga dianjurkan, boleh. Bahkan dianjurkan untuk kesehatan kita, tapi coba lihat aturan-aturannya. Enggak boleh wanita pakai ketat-ketat. Bayangkan lelaki kalau ngelihat
tubuh wanita itu luar biasa jemaah. Meskipun ditutup, terkadang pakai gamis saja, tapi masih ada yang nonjol-nonjol dikit kan. Coba bapak-bapak gimana bapak-bapak? Apalagi pakai celana panjang, terus pakai kaos, ini kan ya sebenarnya nggak usah pakai dalil aja sudah kerasa, kita sudah bisa apa? Kerasa. Kalau ibu-ibu nggak percaya tanya sama suami ibu-ibu. Ibu, Pak, kalau ngelihat orang olahraga begini boleh, kira-kira gimana? Dia akan jawab nanti ya. Maksudnya secara fitrah aja kita sudah nolak yang seperti itu. Maka hati-hati. Saya katakan jangan sampai kita pengen sehat jasmani akhirnya sakit jiwa. Kenapa? Kita bermaksiat kan berarti kita mengotori jiwa kita, sakit jiwa kita. Wallahu taala alam. Sudah ada sekarang tempat-tempat gym yang apa? Yang khusus wanita. Coba datang ke tempat-tempat situ ya bayar tapi ya namanya mau sehat harus bayar. Wallahu alam. Ustadz, apakah orang yang memasang susuk untuk membuat dirinya karismatik memiliki ilmu untuk menangkal kejahatan-kejahatan sihir? Apakah ini termasuk syirik? Ya, jelas syirik. Susuk itu sudah ada di zaman dahulu. Para ulama udah bahas yang membuat seorang lelaki itu matanya tertuju kepada seorang wanita atau sebaliknya. Jimat yang membuat seorang wanita itu hanya tertuju matanya kepada suaminya. Enggak boleh yang seperti itu. Itu namanya kesyirikan, dia seperti jimat. Apalagi perbuatan seperti itu pasti dibantu sama setan. Dan setan tidak mungkin mau gratis. Saya katakan, kenapa syirik itu menjadi dilarang? Karena setan itu enggak mau gratis. Setan enggak mau dibayar, tapi setan mau timbal balik kita kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Kau mau begini? Oke, silakan, saya bantu kau bisa. Tapi kau potong ayam ya, ayam hitam begini-begini hari ini, niatkan buat ini nih. Kan begitu, setan tuh begitu. Maka enggak boleh kita nurut-nurut sama saya. Bisa ada sihir-sihir halal. Ibu-ibu berdoa sama Allah. Pakai baju yang bagus. Bersolek depan suami. Itu kan lebih benar daripada yang kayak begitu. Wallahu alam. Seorang pernah melakukan syirik. Berdukun. Tapi orang tersebut taubat. Apakah Allah menerima taubat? Jelas. Sekali lagi. Dosa sebesar apapun kalau dia sudah bertobat. Dengan taubat yang disyaratkan oleh para ulama, berhenti, berazam, menyesal, kemudian tidak mengulangi. Kalau berkaitan dengan hak orang kembaliin, maka pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti jamaah. Antum lihat pada penyihir yang bersama Nabi Musa. Itu penyihir semua itu. Tapi gara-gara mereka bertobat akhirnya dimasukkan dalam surga. Bahkan diceritain sama Allah Subhanahu wa taala. Mulia, antum enggak pernah diceritain sama Allah. Ini penyihir, mereka pernah diceritain sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa apapun, mau sihir, mau apapun, kalau dia bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang mereka telah bergelimang dalam dosa dan tidak ada dosa yang lebih parah daripada kesyirikan. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya setan bisik-bisik, ente udah pernah beri dukun. Enggak mungkin diampuni ya, enggak mungkin. Kan begitu setan. Lawan aja cuek. Bilang Allah Maha Pengampun, Allah Al-Ghafir, Allah Al-Ghafur, Allah Al-Afu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Sayang sama hamba-hambanya dan seterusnya. Dan Allah cinta sama orang yang bertaubat. Apakah melakukan ruqyah itu suatu kesyirikan? Enggak. Ruqyah kata Nabi SAW boleh selama tidak melanggar syariat. Yang tidak melanggar syariat itu maksudnya apa ya? Belajar. Ruqyah itu ruqyah yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan baca Al-Quran. Tapi kalau ruqyah baca Al-Quran tapi harus ada ritual-ritual, harus malam Jumat, harus begini. Itu udah beda lagi tuh. Tapi hukum asal ruqyah itu apa? Boleh. Tapi yang dilarang itu ruqyah yang melanggar syariat. Bagaimana melanggar syariat? Ya kita bisa timbang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai sini dulu. Sekali lagi, insya Allah kalau ada pertemuan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa lain saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya dan kebodohan saya tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.